Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, kelas 10 MIPA SMA Negeri 2 Kecamatan Harau. Selamat berjumpa dengan ibu yang akan mengajarkan atau kita belajar bersama tentang matematika wajib kelas 10. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melakukan aktivitas kita hari ini, yaitu belajar matematika wajib untuk pertemuan pertama. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu dengan membacakan bismillah. Kita mulai pembelajaran kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah siap semua ya anak-anak ibu semua. Kita mulai untuk materi kita pada pertemuan ini. Karena ini adalah pertemuan pertama kita, sebelum memulainya maka ibu akan memberikan kontrak belajar kita dulu. Apa aturan-aturan yang anak-anak ibu semua harus mengikutinya. Pertama, anak-anak ibu semua harus siap atau hadir 5 menit, paling tidak 5 menit sebelum kelas dimulai. Nah, kemudian siapkanlah alat-alat tulis dan buku yang dipergunakan atau dibutuhkan selama proses belajar. Nah, nanti ada pengumpulan tugas. Nah, ketika terjadi keterlambatan akan diberikan hadiah berupa pengurangan skor. Jadi ibu harapkan nanti pengumpulan tugasnya tepat waktu. Kemudian KKM kita untuk matematika wajib yaitu 7. Kemudian materi setiap pertemuan dicatat dalam buku catatan. Jadi anak-anak ibu semua siapkan buku untuk catatan, untuk nanti untuk pelatihannya atau untuk tugasnya. Kemudian catatan tiap pertemuan dikumpulkan paling lambat pada hari pembelajaran jam 23.59. Nah, catatan nanti difoto, anak-anak video PDF kan, jadikan PDF dan diserahkan melalui Google Classroom dalam folder tugas catatan. Nah, setiap pertemuan akan ada absen, jadi nanti di dalam Google Classroom akan diberikan link atau formulir daftar hadir. Pada satu pertemuan bisa jadi nanti diadakan post-test online atau secara langsung ibu berikan post-test yang bisa kita gunakan Quizzes atau bisa jadi kita nanti menggunakan Google Form. Nah, demikian mungkin ketentuan yang anak-anak ibu semua harus mengikuti dalam proses pembelajaran matematika wajib semester 1 2020-2021. Baik, karena ini pertemuan pertama, ibu perkenalkan kompetensi dasar dan materi matematika wajib kelas 10. Nah, ini untuk yang semester 1 aja. Kita mempunyai 4 KD, berarti nanti ada 4 materi pokok yang harus kita selesaikan dalam semester 1 ini. Yang pertama kita mempelajari ini tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Kemudian KD yang 3.2, 4.2 ini kita membahas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Kemudian materi atau KD yang ketiga kita akan membahas tentang menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Ini seperti di SMP dulu kita udah mempelajari tentang persamaan linier 2 variabel. Sekarang kita masuk ke yang 3 variabelnya. Nah, KD keempat kita akan bahas tentang sistem pertidaksamaan 2 variabel linier kuadrat dan kuadrat. Nah, diharapkan nanti kita bisa menyelesaikan materi ini dengan
baik dan memahaminya untuk satu semester ke depan. Baik, itu untuk sebagai pembukaan pertemuan kita pagi ini. Kemudian kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, selamat belajar. Oke, kita mulai dengan KD kita yang pertama, materi pokok kita yang pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, nanti di sini kita akan membahas dua submateri, yaitu ada persamaan nilai mutlak linier satu variabel dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, kompetensi dasarnya seperti tadi udah dicantumkan di depan. Kita mempunyai dua kompetensi, KD 3.1, menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Nah, 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Nah, untuk bagian pertama ini yang akan kita bahas adalah konsep nilai mutlak, kemudian persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, konsep nilai mutlak. Kita harus kenal dulu apa itu nilai mutlak, konsepnya seperti apa, pengertiannya seperti apa. Kemudian nanti ada sifat-sifat dari nilai mutlak itu. Jadi kita harus kenal dengan nilai mutlak itu, maka dengan kenal maka kita akan tahu sifat-sifatnya seperti apa. Kemudian yang ketiga kita akan pelajari fungsi nilai mutlak. Nah, perhatikan gambar ini ada gambar. Nah, di sini ada permukaan laut. Di sini dianggap permukaan laut itu berada di 0, jaraknya 0. Di sini ada kapal yang sedang berada di permukaan laut. Nah, di sini ada layang-layang, ada burung, kemudian ada di bawah laut orang menyelam, penyelam. Di sini ada kapal selam ya, kapal selam. Nah, kalau nanti ditanya berapakah jarak penyelam dari permukaan laut, nah permukaan laut berarti dari 0 ya, posisi dia 0. Apakah jaraknya? Apakah kita akan menjawab dengan min 20? Apakah anak-anak ibu akan menjawab dengan min 20? Tidak. Berarti jaraknya dari posisi 0 ini, berarti permukaan laut 0, jaraknya adalah 20, bukan min 20, karena jarak tidak pernah dinyatakan dalam bentuk atau bilangan negatif. Begitu juga nanti si ini, kapal selam. Ini ada, dia berada di posisi min 50. Berarti min 50, min menyatakan bahwa dia di bawah permukaan laut sejauh 50. Berarti artinya dia jaraknya dari 0, dari permukaan laut itu adalah 50. Berarti bukan jaraknya min 50. Kemudian nanti di si layang-layang ini, berapa jaraknya dari 0 atau permukaan laut? Ini langsung kelihatan ya, berarti jaraknya adalah 30, positif 30. Begitu juga nanti elang atau burung ini, jaraknya adalah 50 dari permukaan laut atau dari titik 0. Nah, itulah konsep nilai mutlak yang akan kita bahas untuk kali ini. Dia teraplikasi dalam hal menentukan jarak terhadap titik 0. Dia jarak, kalau jarak berarti selalu bernilai positif. Nah, kesimpulannya dari gambar tadi, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada masalah yang berhubungan dengan jarak. Misalnya kita ingin menghitung tadi ya, jarak penyelam dari permukaan laut atau jarak antara kota yang satu dengan kota yang lainnya, nggak mungkin kita jawabnya min 100 kilo misalkan jaraknya. Tidak mungkin, karena jarak selalu bernilai positif. Nah, disinilah muncul keistimewaan dari
jarak atau bahwa dia selalu harganya positif. Nah, apa nilai yang selalu bernilai positif? Nah, itulah yang disebut dengan nilai mutlak. Nah, di sini anak-anak ibu sekalian bisa memperhatikan bahan yang dimasukkan ke dalam pabrik nilai mutlak. Nah, ini dianggap sebuah pabrik, namanya pabrik nilai mutlak. Dan nanti perhatikan, ini bahan-bahannya. Perhatikan nanti hasil yang diperoleh dari setelah sebuah bahan dimasukkan ke pabrik ini, apakah nilainya? Nah, kita lihat di sini negatif 5. Negatif 5. Kita masukkan ke sini ke pabrik nilai mutlak, ternyata nilainya 5, positif 5. Begitu juga dengan 4. Masuk ke pabrik nilai mutlak, nilainya adalah 4. 0 masuk ke pabrik nilai mutlak, hasilnya 0. Jadi, bagaimana cara kerja pabrik tersebut sehingga memperoleh hasil yang selalu positif? Nah, pabrik ini selalu menghasilkan nilai positif. Nah, ini disebut dengan nilai mutlak atau absolutely. Dia selalu bernilai positif. Seperti kita berpikiran positif. Jadi kita akan disuruh dalam ajaran agama kita, Islam, selalulah berpikiran positif atau positive thinking. Nah, itulah nilai yang dikandung oleh nilai mutlak ini. Berpikiran bernilai selalu positif. Nah, kita simpulkan dari contoh yang ilustrasi yang tadi, bisa dinyatakan bahwa definisi nilai mutlak dinotasikan dengan tanda seperti ini. Ada pagar garis 2 tegak lurus, nanti tengah-tengahnya ada nanti sebuah bilangan, dan didefinisikan jarak antara sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Nah, itulah yang disebut dengan nilai mutlak. Nah, maka ketika nilai mutlak X, ini bacanya adalah nilai mutlak X sama dengan 4, berarti X artinya apa? X, jarak X dari titik 0, jarak X dari titik 0 ini bernilai 4. Nah, siapakah bilangan yang jaraknya dari titik 0 bernilai 4? Berarti nanti ada, kita lihat 0, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ada bilangan 4 yang jaraknya dari titik 0, 4. Ini juga 1 ke kiri, 2, 3, 4. Berarti bilangan yang jaraknya dari titik 0 sama dengan 4 adalah min 4. Jadi X bernilai 4 dan min 4. Nah, kalau dinotasikan dalam sebuah notasi, definisi dari nilai mutlak itu adalah untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X ditentukan sebagai, nah ini bacanya nilai mutlak X sama dengan X, dia punya nilai positif X jika X-nya lebih dari 0. Nah, dia akan bernilai negatif X jika X-nya ini bernilai kurang dari 0. Nah, dia tadi akan bernilai 0 jika X-nya juga sama dengan 0. Nah, dari dua definisi tadi, berdasarkan jarak antara titik sebuah bilangan dengan titik 0, itu dengan nilai mutlak, atau nanti dinotasikan dalam definisi seperti ini. Nah, silakan anak-anak perhatikan contohnya ini. Jadi, sebagai contoh, yaitu jarak suatu bilangan ke titik 3 senilai 7. Nah, nanti ada titik 3, jaraknya senilai 7. Berarti kita ambil 7 ke kanan. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata bilangannya adalah 10. Kemudian ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bilangan yang jaraknya 7 dari titik 3 adalah min 4. Nah, kalau kita notasikan tadi dalam bentuk bilangan nilai mutlak, berarti ada sebuah bilangan ini X jaraknya dari 3. Nah, ini artinya, jadi nilai mutlak ini artinya adalah ada bilangan X yang jaraknya dari bilangan 3 ini kurang ya, ini kurang, berarti menyatakan jaraknya dari bilangan 3 nilainya sama dengan 7. Nah, berapakah X-nya? Kalau kita buat dalam garis bilangan, ternyata X-nya adalah min 4 atau X-nya 10. Itu kalau kita menggunakan definisi nilai mutlak berdasarkan definisi jarak.
Nah, bagaimana tadi dengan definisi dalam notasi bilangan real? Nah, dia mempunyai dua nilai, berarti dia akan bernilai positif. Nah, tadi kan nilainya positif ya. Nih, dia akan nilai bilangan itu sendiri jika x-nya positif. Kita kembali. Dia akan bernilai positif, kita tulis saja ini x kurang 3 sama dengan 7. Nah, ini dia menjadi persama linier satu variabel. Berapakah x-nya? Berarti x 3 min 3-nya kita pindahkan ke kanan. Berarti menjadi positif. 7 ditambah 3. Berarti x-nya adalah 10. Nah, tadi berdasarkan definisi, dia mempunyai dua definisi. Dia akan bernilai satu positif, satu min atau negatif. X berarti bilangan di dalam tanda mutlak ini, x kurang 3 sama dengan 7. Nah, kita sederhanakan ini persamaan linier satu variabelnya. Bisa kita sama-sama kalikan dengan negatif. Nih, kalau negatif kali negatif, bilangan di sebelah kiri ini menjadi positif. Kemudian ini menjadi di 7-nya dikali min atau negatif, berarti jadinya min 7. Kita selesaikan. Berapakah nilai x yang memenuhi? Kita pindahkan min 3-nya ke kanan. Berarti min 7 ditambah 3 jadinya min 4. Nah, berarti x-nya adalah 10 atau 4. Karena yang mempunyai jarak sama dengan 7 dari bilangan 3 adalah min 4 dan 10. Nah, sampai sini Bu harap anak-anak Ibu semua paham definisi tentang nilai mutlak. Jadi dia berkaitan dengan konsep jarak. Jarak sebuah bilangan terhadap sebuah bilangan yang satunya lagi. Kalau ini kan jarak x terhadap 3 bernilai 7. Tadi ketika nilai x saja, nah nilai mutlak x saja, ini artinya apa? Jarak sebuah bilangan x terhadap 0, ini 0-nya nggak ditulis ya, karena dia x kurang 0 sebenarnya. Berarti nilainya bisa jadi positif x, bisa jadi nanti min x. Kalau dia positif x, ketika x-nya lebih dari 0. Oke. Kita ke contoh. Misalnya ini jarak ini adalah bilangan nilai mutlak 3 ya. Nilai mutlak 3 berarti dia bernilai positif 3, atau kalau ini kan dia x 3 itu kan lebih dari 0, berarti dia bernilai positif 3. Kemudian nomor 2, nilai mutlak dari min negatif 3. Berarti negatif 3 ini adalah nilai yang bilangan yang kurang dari 0, berarti kita ambil definisi yang kedua tadi. Kalau dia kurang dari 0, berarti negatif dari bilangan yang di dalam tanda mutlak. Negatif dari min 3. Negatif dari min 3, berarti negatif kali negatif jadinya positif. Kalau ini bilangan setengah, berarti nilai mutlak setengah dia positif, berarti dia tetap bilangan itu sendiri, positif setengah. 0 berarti berdasarkan definisi, nilai mutlaknya sama dengan 0. Nah, ini juga selesaikan dulu masing-masing nilai mutlak min 2 berarti negatif negatif dari negatif 2 berarti 2. Ini negatif dari negatif 6 berarti 6. Nah, kita kurangkan 2 dikurang 6 berarti min 4. Berarti nilai mutlaknya kita masukkan nilai mutlak dari min 4. Karena min 4 bilangan yang kurang dari 0, berarti berdasarkan definisi tadi min dari min 4 berarti nilainya 4. Nah, soal nomor 6 demikian juga sama. Silakan anak-anak Bu pahami pelan-pelan saja, karena kita harus benar-benar paham apa itu nilai mutlak, konsep dari dan definisi dari nilai mutlak. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua, kita kenal dulu sifatnya. Tak kenal maka tak sayang, berarti nanti udah kenal dengan sifat-sifat nilai mutlak, kita bisa menggunakannya dalam penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, ini ada ketika nilai mutlak dari min x, dia akan bernilai sama dengan nilai mutlak x. Nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat, nanti akan sama nilainya dengan x. Nah, di sini yang ketiga, nilai mutlak x dikuadratkan sama dengan nilai mutlak min x dikuadrat sama dengan x kuadrat. Nah, ini untuk bilangan real x, y, y, berarti nanti berlaku dia kebalikan ya. X, nilai x mutlak x kurang y sama dengan nilai mutlak y kurang x.
Itu juga dengan perkalian, ini perkalian, pembagian, nah ini pertidaksamaannya. Nah ini hati-hati di sini pertidaksamaan. Oke, ini sifat-sifat yang akan kita gunakan nanti dalam penyelesaian soal-soal persamaan dan pertidaksamaan. Nah nanti di sini untuk yang bagian ketiga, nah nilai fungsi nilai mutlak. Nah fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya dalam bentuk tanda mutlak. Misalnya kita mengenal fungsi linier, misalnya fx sama dengan x, itu fungsi linier. Nah ini fungsinya berarti dalam nilai mutlak, fx sama dengan nilai mutlak x. Nah ini yang pertama, ini berdasarkan definisi yang tadi. Yang nolnya bisa kita masukkan ke sini ya, besar sama dengan 0 tadi. Terus yang kedua, kalau nanti bentuknya seperti ini, ada dua variabel, dua suku di sini, dua suku. A-nya adalah koefisien dari x, di sini suku B, berarti konstantanya. Kalau nilai mutlak AX tambah B, berarti akan sama dengan AX tambah B jika AX tambah B besar sama dengan 0. Atau dia negatif AX tambah B jika AX tambah B kecil dari 0. Ini sama dengan definisi yang di atas ini, atau definisi kita yang awal tadi. Nah, udah mengenal sifat, udah mengenal fungsi nilai mutlak, udah mengenal definisinya ya. Kita ke contoh soal. Nah, berdasarkan contoh soal, ini ketika A-nya 5 dan B-nya min 2, maka nilai mutlak A kali B, silakan disubstitusikan atau ganti A dan B-nya. Nah, di sini 5 dikali min 2 berarti nilai mutlak min 10 sama dengan negatif min 10 sama dengan 10. Dan juga dengan ini. Nah, kurasa bisa dipahami untuk anak-anak ibu. Dilihat, dipahami dengan pelan-pelan untuk contoh ini. Jangan lupa ya, nanti setelah materi kita ini silahkan dicatat di buku catatannya. Oke, kita lanjut ya contoh keduanya. Nah, ini lain lagi, beda lagi soalnya. Berapa nilai mutlak dari persamaan ini? Nilai mutlak 10 kurang 3, berapa nilainya? Berarti di sini nilai mutlak 10 kurang 3 sama dengan 7, berarti nilai mutlak 7 adalah 7. Nah, contoh ketiga. Berapa hasil X untuk persamaan nilai mutlak X kurang 6 sama dengan 10. Nah, kita mencari nilai X kurang 6 yang mana nanti nilai mutlaknya adalah 10. Nah, untuk menyelesaikan ini kita kan udah mempunyai definisi tadi, nilai mutlak ada definisinya seperti ini. Nah, dia mempunyai dua kemungkinan. So, kemungkinan pertama berarti ketika X kurang 6-nya berarti bernilai positif, ini positif, ini yang pertama ya, positif. Berarti X kurang 6 sama dengan 10. Nah, kita selesaikan, ini adalah persamaan linier satu variabel. Berarti X-nya min 6-nya kita pindah ruas menjadi positif 6. Jadi X-nya adalah 16. Nah, solusi kedua tadi, kalau X-nya itu adalah negatif, berarti dia menjadi min X sini. Jadi min X. Nah, gunakan pointernya. Menjadi min X berarti nanti X dikurang 10, X kurang 10. Nah, X nilai mutlak X kurang 10 kurang 6 sama dengan 0, berarti nanti min X kurang 6 jadinya sama dengan 10. Nah, kita ingin sebelah kanannya ini, sebelah kirinya ini positif, berarti sama-sama kita kali dengan negatif 1, misalnya negatif kali negatif. Berarti negatif kali negatif jadinya positif, X kurang 6. Berarti sebelah kanannya menjadi min atau negatif 10. Maka dapatlah kenapa ini jadinya X kurang 6 sama dengan min 10. Dari definisi kita yang kedua ini. Nanti kita menggunakan definisi yang nilai mutlak. Jadi kita sederhanakan ini, kita selesaikan. X kurang 6 sama dengan min 10, berarti X-nya sama dengan min 6-nya kita pindah ruas. Jadi, min jadi positif, berarti min 10 ditambah 6, jadinya min 4. Oke. Jadi, berapakah nilai X-nya? Nilai X-nya adalah 16 dan min 4.
Bisa nggak kita mengujinya? Bisa. Kita bisa menguji apakah hasil yang kita dapat benar atau salah. Silakan substitusikan ke dalam persamaan ini. Ketika X-nya kita ganti dengan 16, misalnya 16 kurang 6, berarti 10. Nilai mutlak 10 adalah 10. Benar ya. Min 4, berarti X-nya min 4 dikurang 6, berarti min 10. Nilai mutlak min 10 juga 10. Oke, sampai sini berharap paham ya. Nanti kalau belum ada yang kurang paham bisa kita diskusikan lewat grupnya. Nah, ini contoh ketiga, contoh keempat ya. Ini contoh keempat kita. Selesaikan dan hitunglah nilai X pada persamaan berikut. Berarti ini nilai mutlak min 3 kali nilai mutlak X kurang 7 tambah 2 sama dengan min 13. Nah, kita selesaikan. Nah, yang ini yang tidak ada nilai mutlaknya kita pindah ruas dulu. Positif jadi negatif. Kemudian kita sederhanakan berapa ini, min 13 kurang 2 berarti min 15. Nah, 3-nya karena min 3 dengan nilai mutlak ini adalah kali, kita pindah ruas, dia jadi bagi, berarti min 15 dibagi min 3, negatif bagi negatif positif, berarti 15 bagi 3 5. Nah, ini terdapatlah persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, kita selesaikan berdasarkan definisi tadi. Dia punya dua definisi. Dia akan pertama ini bernilai positif, X kurang 7 sama dengan 5. Berarti X-nya kita 7-nya kita pindah ruas, min 7 yang kita pindah ruas, berarti X-nya adalah 12. Nah, ketika tadi definisi yang kedua, min X berarti min X kurang 7 sama dengan min 5 sama dengan 5 ya, 5. Ini definisi yang kedua. Nah, kita sama-sama kali negatif, berarti negatif kali negatif berarti di sini positif, X kurang 7, berarti sini adalah min 5. Ini definisi yang kedua, ketika nilai mutlak X sama dengan min X, kalau nanti X-nya adalah kecil dari 0, berarti dua bernilai seperti ini. Nah, ini dapatlah ini, balik ke sini. Berarti kita selesaikan, min 7-nya kita pindah ruas ke kanan, berarti min 5 ditambah 7 dapatnya 2. Berarti berapakah nilai X-nya? Nilai X-nya adalah 12 dan 2. Oke, itu untuk sekian untuk pertemuan kita kali ini, anak ibu semua. Silahkan memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan dicatat di buku catatannya. Nanti di akhir pertemuan ini Ibu akan memberikan tugas catatan dan tugas soal-soal tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, sekian, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan anak-anak ibu semua paham akan apa yang telah ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi selama ibu menjelaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.